Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwan Itikaf. Saya adalah mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri Sultanah Nafrosiyah, Lok Semawe, dengan nomor peserta PPG 9120083139629 dengan NIM 2025611083, program studi sejarah kebudayaan Islam, nomor daftar ujian 20261016532. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di instansi saya, yaitu di MA Ma'arif 1 Ponorogo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Mohon doa dan dukungannya agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai materi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Oke. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Duduk kembali. Doa kan diri dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Semuanya masuk ya ini tadi. Baik, kalau begitu kita mulai. Kita menggunakan PowerPoint untuk kita membantu pembelajaran kita. Ya. Kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar bin Abu Bakar Siddiq. Ya, lanjut di Khalifah Abu Bakar Siddiq adalah penyelamat kesatuan umat. Nah, pertanyaannya ini yang paling penting di bab ini itu adalah apa tantangan utama yang dihadapi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi ketika pada masanya Nabi Muhammad semuanya oke, karena pemimpinnya adalah kanjeng Nabi. Nah, apakah masalah setelah beliau kanjeng Nabi? Tidak ada. Terus berikutnya, mengapa Abu Bakar Siddiq dipilih menjadi khalifah pertama? Terus berikutnya, apa dampak dari kebijakan Abu Bakar terhadap keberlangsungan
Islam. Nanti 3 poin ini pertanyaan ini harus bisa dijawab di dalam materi kita pada pagi hari ini. Ya, lanjut. Pertama, strategi kepemimpinan dalam menghadapi krisis dan membangun fondasi peradaban Islam. Ya. Coba dilihat ininya, videonya. Suaranya besar. Kita simak sebentar, besarkan suaranya. Video dari Abu Bakar Siddiq. Ya, kita simak dulu. Assalamualaikum sahabat. Ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Kali ini kita akan bahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini simulasi, jadi wajahnya bukan wajahnya Abu Bakar, tapi ini pemeran aktornya. Tapi ini bercerita tentang masa dari pemerintahan Abu Bakar. Peristiwa pernikahan Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak ada Nabi bersama mereka menjadi berita yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Jadi selama itu diperintah oleh Nabi Muhammad meninggal, umat Islam merasa sedih, bingung siapa yang akan memimpin berikutnya. Kini, Nabi tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dilakukan Nabi Muhammad? Siapa yang akan memimpin umat Islam setelah Nabi? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk Muhajirin sama Ansor bermusyawarah semua. Karena itu muncul usulan dua negara, artinya yang satu dipimpin oleh orang Ansor dan yang satu dipimpin oleh orang Muhajirin. Namun usulan ini dianggap mengancam perpecahan. Ansor orang Madinah, Muhajirin orang Islam dia berusaha di Madinah. letak Madinah di sana, kalau Mekah di bawahnya. Sebab setelah hijrah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan mengikuti ajarannya. Astagfirullah, lalu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, dan seterusnya. Banyak. Namun khalifah bukanlah nabi baru. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Ya. Tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad. Maka umat Islam pada saat itu merasa bingung. Saat memimpin Madinah, Khalifah Abu Bakar melanjutkan program yang belum terlaksana di masa Rasulullah, seperti pengiriman pasukan perang bersama bin Zaid. Abu Bakar tetap memilih pasukan tersebut ke Syam bagian selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai kelanjutan atas perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan menangis dan mengalami. Misalnya bersamaan, berbagai suku dunia yang Itu Islam Madinah ternyata dan tidak membayar zakat. tadi tidak mau bayar dah. Mereka beralasan dengan memperoleh Nabi, maka sumpah setia kepada Islam tidak berlaku lagi. Jadi mereka menganggap kesetiaan pada kanjeng Nabi itu ketika kanjeng Nabi sudah meninggal itu dianggap sudah tidak ada jalan. Tersebut adalah Musailamah al-Kadzdzab. Nabi palsu. Abu Bakar menyatakan mereka yang memberontak dengan tak mau membayar zakat dinilai telah keluar dari Islam atau murtad. Adapun tujuan Nabi palsu merupakan ancaman bagi Islam. Atas kondisi ini, tidak akan minta diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menuduh Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke Panglimanya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid terkenal di saat Rasulullah Arab karena ia belum pernah kalah dalam pertempuran yang sebelum
tidak pernah kalah sepanjang hidupnya Khalid bin Walid sebagai panglima perang sebelum masuk Islam dan sudah masuk Islam sampai akhir hayat tidak pernah kalah, tidak pernah satu kali pun tidak. Salah satu panglima besar. Mudah saja pasukan di bawah Panglima Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan serta berhasil mengguyur pasukan Musailamaah al-Kadzdzab. Bahkan Musailamaah sendiri terbunuh dalam peperangan dia dengan yang nama tersebut. Perlahan-lahan kesetiaan kepada Khalifah menyebar di seluruh jazirah Arab. Khalifah membangun suku-suku untuk kembali ke Islam dan memberangkat mereka yang masih berperang. Pada tahun 493 Masehi, perang melawan pemberontakan selesai. Nah, seluruh jazirah Arab sudah mulai Islam. Nanti ada perluasan ke wilayah Eropa atau Romawi. Kotanya Eropa di atasnya itu, sebelahnya ini adalah Afrika. Selain memperkuatkan beliau juga negara Islam, masa kekhalifahan Dalam perang itu ternyata banyak sekali para hafid yang ikut serta. Banyak sekali hafid-hafid yang meninggal pada perang. Al-Quran sendiri ditulis secara terpisah dan bersama di kalangan kaum muslimin. Namun, di masa Abu Bakar, Al-Quran telah berhasil disatukan melalui sarana Umar bin Khattab. Nah, sarannya dari Umar bin Khattab. Yang menulis, yang menentukan lagi siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu siapa? Sahabat yang diperintahkan menemani setiap turunnya wahyu. Zaid bin Thabit. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung dari tahun 490 Masehi hingga Tidak lama, sekitar 3 tahun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu memerintah selama sekitar 3 tahun. Tapi memang seluruh jazirah Arab mengkondisikan Al-Quran dan menguasai Romawi yang mau untuk jadi kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran dimulai dari Khalifah Abu Bakar Siddiq dan disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi setelah jadi Al-Quran itu disimpan di dalam rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Itu adalah ayahnya Siti Aisyah, istri Kanjeng Nabi. Nah, setelah Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya langsung. Demikian sahabat video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan berikan komentar di bawah. Ya, terima kasih. Ini kita lanjut PowerPoint-nya. Diperbesar. Sini. Ya, gambar jelas. Nah, oke. Berikutnya, next. Mengenal sang khalifah pertama, beliau adalah Abu Bakar Siddiq yang menemani Kanjeng Nabi, sahabat yang paling setia sejak awal ketika beliau dikejar kafir Quraisy dan bersembunyi di Gua Hira atau Gua Sur. Jadi masuk ke dalam gua membersihkan sampai digigit ular di sana. Nah, tapi disembuhkan oleh Kanjeng Nabi. Nanti Khalifah Abu Bakar Siddiq tadi, ya. Siddiq diberikan oleh Kanjeng Nabi karena beliau itu adalah orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Orang lain belum percaya, Sayyidina Abu Bakar percaya dulu. Diberikan pertama kali. Beliau sangat cerdas dan dikenal sebagai orang yang lemah untuk saudara kaya. Beliau adalah bapaknya dari Siti Aisyah. Ya. Sejak usia beliau tidak pernah menyembah berhala dan sangat menjaga kesucian akidah. Lanjut. Krisis pasca wafatnya Rasulullah SAW. Situasi genting wafatnya Kanjeng Nabi di tahun 632 Masehi memicu keseimbangan, kebimbangan massal dan dukungan mendalam.
munculnya kaum murtad, nah kaum riddah dan nabi-nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, dan golongan yang enggan bayar zakat, yang pada akhirnya itu nanti diberantas oleh Khalid bin Walid sebagai panglima ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq, tentunya dengan bersama seluruh para sahabat. Terus yang menjadi hal yang paling mengesankan adalah ketika wafatnya Kanjeng Nabi, beliau mengatakan, karena ada banyak kafir Quraisy mengatakan Muhammadlah Nabi, untuk apa kalian setia pada Nabi Muhammad? Nah, Abu Bakar mengatakan Muhammad mati tapi Allah masih ada, hidup kekal selama-lamanya. Jadi jangan khawatir. Akhirnya beliau semuanya percaya pada Abu Bakar Siddiq. Lanjut. Legitimasi kepemimpinan di peristiwa tadi, pertemuan antara Ansor Muhajirin, kemudian akhirnya sepakat bahwa yang dipercaya adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Kenapa? Karena terdekat dan paling terpercaya oleh Rasulullah. Kedua, ditunjuk Nabi menggantikannya menjadi imam sholat saat sakit. Jadi ketika Kanjeng Nabi masih hidup, posisi imam itu adalah Kanjeng Nabi. Dan setelah sakit, yang ditunjuk itu adalah Abu Bakar Siddiq. Maka kemudian orang-orang pun menjadi percaya bahwa ini sebagai sinyal bahwa yang akan melanjutkan kepemimpinan yang layak berikutnya adalah Abu Bakar Siddiq. Terus berikutnya, orang yang menemani Nabi dalam gua Sur atau gua Hira pada peristiwa dikejar-kejar pada saat itu Kanjeng Nabi mau Madinah, itu belok ke selatan ke arah Gua Sur. Di sana dikejar oleh para kafir Quraisy, masuk ke dalam gua, ada kelompoknya dibersihkan, ada ularnya itu menggigit dan akhirnya disembuhkan oleh Kanjeng Nabi. Peristiwa luar biasa. Terus hasil dari pertemuan ini dibayarlah Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Lanjut. Strategi pertama, perang riddah atau stabilisasi akidah. Karena ada nabi palsu, kemudian ada yang menolak zakat dan seterusnya. Ya, masalah bahkan kabilah-kabilah Arab yang menganggap zakat tidak lagi wajib setelah Kanjeng Nabi wafat. Itu dianggap ini akhirnya diberantas. Abu Bakar bertindak tegas dengan mengirim pasukan militer untuk melepas pemberontakan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Bekerja besar menstabilkan wilayah Jazirah Arab secara keseluruhan. Tentunya bersama seluruh para sahabat, tidak hanya Khalid bin Walid. Kemudian menegaskan bahwa negara Islam tetap berdaulat dan syariat tidak bisa dipisah. Negara Islam tetap berdaulat, diakui akhirnya seluruh Jazirah Arab mengakui, tunduk seluruhnya, semua kabilah akhirnya kembali ke Islam, menurut Islam lagi, kembali bayar zakat. Kemudian Nabi palsu pun akhirnya terbunuh di dalam perang. Hadir. Kode Al-Quran, pelestarian wahyu atau pengumpulan dari Al-Quran. Nah, karena pada saat perang tersebut banyak sekali sahabat-sahabat yang hafid, kemudian syahid. Dikhawatirkan Al-Quran ini nanti didapatkan di mana beliau kemudian diri meninggal syahid, kalau tidak dikumpulkan bahaya hilang. Nah, akhirnya Umar bin Khattab usul pada Abu Bakar Siddiq, kemudian diterima, walaupun pada awalnya tidak diterima, tidak boleh kayak begitu. Akhirnya terus mau dipanggillah sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pertama juga begini, ini perbuatan bid'ah ini, karena di zaman Rasulullah tidak ada perintah untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi setelah berpikir bersama-sama, ternyata memang penting. Kalau tidak dikumpulkan ini kemudian menjadi bahaya.
Akhirnya kemudian Zaid bin Sabit setuju dan semua orang yang hafal dan termasuk catatannya dari Zaid bin Sabit itu kemudian dikumpulkan. Nah, akhirnya menjadi satu mushaf yang kemudian disimpan oleh Abu Bakar Siddiq sampai beliau meninggal. Ya. Terus lanjut. Perluasan wilayah dan ekspedisi. Misi Usama adalah melanjutkan pengiriman pasukan ke perbatasan Syria yang telah direncanakan Nabi sebelumnya. Jadi ada panglima yang lain yang ini juga menjadi gubernur di wilayah-wilayah ini, di 4 wilayah ini. Abu Ubaid bin Jarrah itu ke wilayah Bisim Huma, kemudian Zaid bin Abu Sufyan ke Damaskus, perang ke sana menaklukkan Damaskus, kemudian menjadi gubernur di Damaskus, kemudian Sur bin Hasanah ke wilayah Yordania, kemudian Amr bin As ke wilayah Palestina, perang di sana menjadi gubernur di Palestina. Tujuan adalah menjaga keamanan perbatasan dan menyebarkan kekuasaan secara internasional. Nilai keteladanan pelajaran yang kita dari Khalifah Abu Bakar Siddiq, ketegasan dan keberanian tidak ragu dalam menegakkan hukum Allah meskipun dalam situasi sulit. Banyak yang berontak, tidak mau bayar zakat, tidak mau taat pada syariat, ada nabi palsu dan seterusnya. Akhirnya seluruh Jazirah Arab ditertibkan melalui Khalid bin Walid dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian musyawarah, meskipun memiliki otoritas sentral, karena khalifah itu punya hak atau otoritas, tidak ada kekuasaan di atas khalifah, tetapi beliau sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi masalah ya jadi pengadilan beliau, legislasi, urusan dewan juga beliau, eksekutif juga beliau, tapi beliau selalu mengajak sahabat untuk bermusyawarah pada setiap hal yang akan ditentukan, kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Kemudian kesederhanaan tetap hidup bersahaja walaupun menjadi pejabat pemimpin tertinggi umat Islam. Terus berikutnya, integrasi tinggi yang menjadi dasar kepercayaan umat kepada beliau. Lanjut. Tugas distribusi. Nah ini kita kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita bagi 1, 2, 3 saja. Ya. Kita bagi 3. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang 1 itu ini, yang 2 ini, yang 3 ini, dan yang keempat ini. Ini keteladanan kita bahas bersama. 1, 2, 3, 3 ya. Latar belakang visi persawakannya Nabi, alasan pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, tantangan dalam masa pemerintahan, kebijakan langkah strategis, sama nilai keteladanan ini kita bahas bersama-sama saja. Ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi untuk yang sebelah sana itu latar bisnis pasca wabah Kanjeng Nabi. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya itu adalah karena Nabi Muhammad meninggal, sehingga di masa itu para orang yang masih munafik dan seterusnya itu menjadi tidak mau mengakui pemerintahan setelah Kanjeng Nabi, tidak mau bayar zakat. Itu yang pertama. Alasan pilihan Abu Bakar sebagai khalifah itu adalah yang di sini kelompok ini. Itu adalah karena apa itu? Beliau adalah orang yang sangat terpercaya, sahabat Nabi yang paling tidak ada sahabat yang lebih dekat daripada sahabat antara Kanjeng Nabi dan Abu Bakar Siddiq, seperti jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah. Yang bisa di antara ini hanya orang yang banyak membaca sholat. Terus yang di 1, 2, 3, 1, 2, 3 tantangan dalam masa pemerintahan akhirnya diselesaikan dengan diutusnya Khalid bin Walid, mengutus 4 panglima besar kita untuk menjadi gubernur di wilayah luar. Ya. Kemudian menyelesaikan seluruh Jazirah Arab
pemberontakan yang terjadi. Umar bin Khattab kemudian melakukan bersama Abu Bakar Siddiq kodifikasi bersama Zaid bin Sabit. Kebijakan langkah strategis seperti yang disampaikan nilai keberadaan yang baik. Lanjut. Nah, akhir hayat sang sahabat sejati. Beliau wafat 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Tahun ke-13 Hijriah, tanggal 22 Agustus 634 Masehi. Disebabkan sakit selama 15 hari. Ya. Terus dimakamkan di kamar Aisyah, tepat di samping makam Rasulullah. Jadi kanjeng Nabi itu makamnya di dekat dari kamarnya Siti Aisyah, dan kamarnya Siti Aisyah itu menjadi makamnya Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu makamnya jajar dengan kanjeng Nabi. Jadi bukan istrinya, tapi Abu Bakar Siddiq. Ya. Terus kemungkinan Abu Bakar Siddiq adalah bukti bahwa ketulusan iman dapat meredam guncangan paling dahsyat sekali itu. Karena sudah benar-benar ada, akhirnya yang terkuat adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah artinya pengganti, penerus. Terus setelah itu kemudian yang ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Bukan Khalid bin Walid, tapi Khalid bin Walid selama hidupnya semuanya mendukung Khalifah Rasyidin sampai akhirnya. Terima kasih. Lanjut. Nah, terima kasih tepuk tangan. Oke, setelah materi ini tentunya kita akan memahami beberapa hal, ya. Sebelum kita kita lanjutkan, itu mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan untuk bertanya. Angkatan. Iya, angkatan. Oh ya. Siapa panglima yang dikirim untuk memadamkan pemberontakan? Oke. Terus ini pertanyaannya. Bagaimana cara Khalifah Abu Bakar menyelesaikan masalah money klausul dan penolakan zakat? Oke, terima kasih. Ini kayaknya pertanyaannya sudah mirip, jawabannya hampir mirip ya. Jadi masalah yang dihadapi itu adalah penolakan dan kemurtadan yang terjadi, tidak mau membayar zakat. Kemudian ada kabilah-kabilah yang tidak mau tunduk pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Maka akhirnya panglima perang yang diperintahkan itu adalah Khalid bin Walid bersama para sahabat yang lain, Sayyidina Ali dan seterusnya, Sayyidina Utsman dan sebagainya. Tidak hanya Khalid bin Walid, tapi seluruhnya. Akhirnya seluruh Jazirah Arab, seluruh anak Arab Saudi, seluruhnya itu tunduk pada Islam. Bahkan Abu Bakar Siddiq berhasil mengirim 4 ekspedisi ke luar negeri, ke wilayah Romawi yang pada saat itu mau runtuh. Ya, ke Damaskus, ke Palestina, dan ke dua tempatnya lain, Syria dan seterusnya. Keempat sahabat ini di sana menjadi gubernur. Jadi caranya adalah memerintahkan Khalid bin Walid. Nah, khalifahnya siapa panglima perangnya tadi untuk menyelesaikan Khalid bin Walid. Pertanyaan dari Bunda tadi sama Tasa. Jadi hampir mirip. Ya, ada feedback? Ada pertanyaan? Ya. Siapa yang mengusulkan pengumpulan Al-Quran dan mengapa demikian? Ya. Siapa yang mengusulkan pengumpulan Al-Quran? Yang mengusulkan itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Abu Bakar. Awalnya Sayyidina Abu Bakar itu masih menolak karena sebelumnya belum pernah ada. Tapi kemudian ketika dibicarakan ternyata menjadi penting, mengingat banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran ketika melakukan penertiban Jazirah Arab, menumpas nabi palsu dan seterusnya, tidak membayar zakat, ekspedisi ke luar negeri. Banyak fakta kita, awal itu meninggal. Jadi khawatir Al-Quran jadi hilang.
untuk kehati-hatian akhirnya diterimalah usul tersebut. Akhirnya dipanggil Zaid bin Sabit sebagai orang yang dipercaya Kanjeng Nabi mencatat seluruh wahyu. Nah, akhirnya Zaid dipanggil, ternyata Zaid bin Sabit juga mengatakan demikian. Tuh, ini perkara baru, ini bid'ah. Al-Quran dalam hal ini turun. Tapi setelah sekian pertimbangan, akhirnya disepakati oleh beliau bertiga bahwa memang harus dilakukan pengumpulan Al-Quran. Akhirnya semua catatan Zaid bin Sabit dari Al-Qur'an, dari tulisan di kulit binatang, dari banyak yang lain dikumpulkan seluruhnya. Dari seluruh sahabat-sahabat juga diminta untuk kumpulkan. Akhirnya berhasil membuat satu mushaf, satu Al-Quran dari A sampai Z, dari juz 1 sampai juz 30, dan itu dikumpulkan dan itu disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai beliau meninggal, kemudian diserahkan pada Sayyidina Umar. Ya, ada pertanyaan lain? Ya. Apa alasan orang-orang itu menjadi murtad dan tidak mau membayar zakat? Karena merasa bahwa ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, kekuasaan Islam itu hancur. Dan ini adalah kesempatan untuk mengembangkan Islam. Jadi mereka berpikir bahwa ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu meninggal, berarti mereka mau murtad lagi, akhirnya mengingat hal tersebut mereka belum tak. Akhirnya kemudian diantisipasi oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq bersama para sahabat. Akhirnya semuanya terselesaikan. Akhirnya kembali lagi menjadi pemeluk Islam lagi dan menjadi takluk seluruh Jazirah Arab. Secara pemerintahan berada di bawah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Terus ada lagi? Ya. Apa alasan sahabat Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pengganti Rasulullah? Ya, apa alasan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipilih menjadi pengganti Rasulullah? Beliau Abu Bakar Siddiq sangat terkenal sebagai orang yang terpercaya, pertama. Terus kedua, beliau itu sudah terkenal menemani Kanjeng Nabi pada saat Kanjeng Nabi mau dibunuh di Mekah pada zaman dulu. Jadi waktu tidur, tempat tidurnya itu digantikan oleh sahabat Ali, ya kan? Waktu lari itu ditemani oleh Abu Bakar Siddiq sampai ke Gua Hira. Nah, sampai di Gua Hira ini kemudian sampai beliau digigit kemudian disembuhkan oleh Kanjeng Nabi. Satu ketika ada peristiwa besar, Kanjeng Nabi itu ditinggal Siti Khadijah, bersedih hati, akhirnya dinikahkan dengan anaknya Abu Bakar Siddiq, Siti Aisyah. Maka beliau ini adalah penumpang lahir batin Rasulullah dan sangat terpercaya. Beliau adalah saudagar yang terpercaya. Nah, karena hal tersebut, maka kemudian masyarakat itu merasa bahwa Abu Bakar Siddiq itu cocok. Terus kedua, ketika Nabi itu meninggal, ada yang mengkhawatirkan itu yang memberikan kekuatan yang percaya pada Kanjeng Nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi Muhammad dianggap meninggal, tapi Allah akan hidup selama-lamanya. Kita bersama Allah dan Rasulullah. Akhirnya bangkit semangat. Ketika Isra Mi'raj tidak banyak orang percaya. Yang percaya cuma Siti Khadijah. Ya. Kemudian dari kalangan muslim siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Baru kemudian yang lain juga bisa percaya. Terus turun ada perintah sholat lima waktu. Ini menjadi banyak alasan kenapa kemudian Abu Bakar Siddiq dipilih menjadi seorang pemimpin. Karena terus berikutnya ketika beliau sakit, Kanjeng Nabi sakit, sebelumnya itu imam itu selalu ada Nabi. Pada saat sakit yang ditunjuk untuk menjadi imam itu adalah Abu Bakar Siddiq. Dan semua orang tahu mengerti. Dan ini syarat dari imam itu kan harus satu fasih, kedua memahami, yang ketiga itu adalah lebih tahu, lebih mengerti dan bisa dipercaya. Dan yang dipercayakan Nabi adalah
Abu Bakar Siddiq. Jadi begitu. Tuh, oke. Baik, materi untuk hari ini kesimpulannya adalah bahwa Khalifah Abu Bakar Siddiq itu adalah khalifah pertama yang dipercaya oleh Nabi sebagai orang yang paling dipercaya seperti jari telunjuk dan jari tengah, orang yang sangat dekat. Dan semua orang percaya. Ketika semua orang ragu, yang memberikan kepercayaan adalah Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau sedang bersembunyi, yang melindungi adalah Abu Bakar Siddiq. Ketika ada Nabi bersedih, yang datang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu sahabat sekaligus pendoa kan. Sebagai seorang pemimpin negara, beliau itu adalah seorang yang bijaksana. Jadi memegang kekuasaan tapi menggunakan musyawarah untuk memutuskan masalah kebijakan. Kemudian beliau itu adalah orang yang jujur dan seterusnya dan sebagainya, yang akhirnya kemudian beliau sudah menjadi sangat terkenal sebagai khalifah yang luar biasa. Nah, kemudian tampuk kepemimpinan setelah beliau langsung jelas dikasihkan pada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sebagai bentuk ketegasan biar tidak ada terjadi perpecahan pada masyarakat muslim. Baik, saya kira dulu di pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dipimpin berdoa. Doa secara mandiri. Dimulai. Doa selesai.